Sejak era reformasi, ternyata ada kurang lebih 1.000 kasus terhadap kekerasan umat Kristen di Indonesia. Ini menurut data ya. Ya, ini yang tercatat. Yang tidak tercatat masih banyak lagi. Kurang lebih 1.000 kasus kekerasan terhadap umat Kristen yang ada di Indonesia. Isinya berupa kekerasan seperti pembubaran, persekusi, ya. Ini yang tercatat ya, masih banyak lagi yang tidak tercatat. Jadi jumlahnya 1.000 kasus ternyata. Wow, luar biasa. Jadi kejadian kemarin yang ada di Sukabumi, ya, kejadian yang sangat viral itu menjadikan semacam isu nasional. Kasus ini sudah menjadi isu nasional, viral di mana-mana, dan banyak orang yang memberikan tanggapan ya, seperti misalnya respon daripada Hotman Paris, Edis TV, kemudian ada orang yang demo di NTT, demo pengerusakan villa kemarin yang ada di Sukabumi. Jadi ini sudah kemana-mana guys ya, sudah makin rame saya melihatnya. Dan respon yang paling berpengaruh itu, atau respon yang paling perlu saya kritik itu adalah respon daripada guru gembul. Kenapa guru gembul ini harus dikritik? Tapi disclaimer on ya, bagi pecinta guru gembul, saya juga banyak kok yang setuju dengan video-video beliau. Tapi pada posisi seperti ini saya harus mengkritik beliau. Karena apa? Karena beliau ini adalah orang yang berpengaruh dalam dunia per-YouTubean, dalam dunia per-medsosan. Apa respon daripada guru gembul yang perlu saya kritik? Guru gembul mengatakan di salah satu akun bernama akun Gembulikum, beliau mengatakan, saya tidak perlu minta maaf pada umat Kristiani. Karena apa? Karena saya bukan pelakunya. Yes, Anda bukan pelakunya. Beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan pembubaran paksa, pengerusakan yang terjadi di Sukabumi itu bukan umat Muslim. Nah, di situ letak masalahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa guru gembul mengatakan orang tersebut bukan Muslim? Padahal mereka jelas-jelas ya, menurut dugaannya, mereka pulang Jumatan ya. Dan mereka jelas-jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi bagaimana mungkin ya orang-orang yang melakukan persekusi kemarin di Sukabumi itu bisanya disebut bukan Muslim. Mereka menggunakan ya teriakan-teriakan seperti Allahu Akbar, takbir, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa mereka itu bukan Muslim? Jadi saya melihatnya ya, guru gembul ini nggak semua kasus tapi dalam kasus ini saya melihatnya guru gembul ini seperti misalnya lari dari masalah gitu. Harusnya kan kalau terjadi hal seperti ini, harusnya kita cari gitu apa solusinya gitu. Saya melihat guru gembul lebih mengatakan, oh itu bukan kelompok kami, oh itu bukan Muslim. Muslim yang sebenarnya itu seperti ini dan sebenarnya bla 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 bla, dijelasin di video itu. Itu inti daripada videonya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ya orang-orang yang merusak di Sukabumi, villa di Sukabumi itu bukan Muslim, lalu kenapa mereka meneriakkan nama Tuhan mereka? Kenapa ada dalil-dalilnya? Kenapa ada ayat-ayat dalam kitab suci yang mengatakan apa? Nah, ini sangat menarik. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Tidak hanya guru gembul, ya, pemuka agama yang ada di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, setiap terjadi kerusakan seperti ini, kemudian ada persekusi, rumah ibadah dan sebagainya, mereka selalu menghindar, selalu mengatakan bahwa, oh itu bukan kelompok kami, oh itu bukan Muslim. Muslim itu tidak seperti itu. Selalu mengatakan seperti itu. Ya, ini yang jadi pertanyaan besar buat saya. Karena gini guys, menurut pandangan daripada orang-orang Barat ya, orang-orang luar negeri, mereka menganggap bahwa Islam yang ada di Konoha itu adalah Islam yang radikal semuanya.
ya mereka menyamaratakan. Kenapa mereka menyamaratakan? Saya juga nggak setuju ya mereka menyamaratakan, karena teman-teman saya juga banyak yang muslim kok, yang baik juga ada kok ya. Tapi jumlahnya nggak banyak sih ya, sedikit. Ya, minoritas ya. Nah, alasan daripada orang-orang luar itu memberikan klaim ya, memberikan semacam citra bahwa umat muslim yang ada di Konoha itu semuanya radikal. Kenapa? Karena ketika ada orang yang melakukan pengrusakan seperti ini ya, persekusi, bubarin paksa ibadah orang Kristen, ya, kelompok yang baik ya, mereka tidak bertindak. Hanya cuman omong-omong doang ya. Maksudnya gini guys, di Konoha itu kan ada kelompok yang konservatif ya, ada kelompok yang radikal ya, kemudian ada kelompok yang toleransi ya, ada macam-macam ya. Tapi ketika orang yang radikal ini ya, orang yang intoleran ini melakukan persekusi rumah ibadah dan sebagainya, maka kelompok yang toleran ini diam aja. Mereka biasanya cuman omong-omong ya. Mereka tidak melakukan aksi. Harusnya ya, gini guys. Ya, harusnya orang-orang yang toleran ini, kelompok muslim yang toleran, yang moderat, mereka harus menggebuk kelompok yang intoleran. Mereka harus menggebuk, melakukan aksi, nggak cuman omong-omong, oh itu bukan dari kelompok kami, oh itu bukan dari kelompok kami ya. Semoga Guru Gembul nonton video ini ya. Karena apa? Karena beliau ini sangat berpengaruh dalam dunia per-YouTubean ya, dalam dunia medsos, dalam dunia muslim juga beliau ini sangat didengarkan ya, sangat berpengaruh. Ini yang perlu saya garis bawahi ya, yang perlu kita fokuskan ya. Kenapa setiap ada kejadian-kejadian seperti ini selalu dikatakan, oh itu bukan muslim, oh itu bukan dari kelompok kami. Padahal jelas-jelas mereka menggunakan atribut keagamaan, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka ya sholat, ya mereka ibadah dan lain sebagainya. Ya bahkan dugaannya mereka pulang sholat katanya rame-rame. Apa yang diajarkan di masjid sana? Apa yang diajarkan ya di rumah ibadah itu? Itu yang jadi pertanyaan besar. Nah kalau misalnya Guru Gembul mengatakan, oh itu bukan kelompok kami, oh muslim itu bukan seperti itu. Nah yang jadi pertanyaannya, kenapa ada ayat-ayatnya? Ada tuh ya, dalam agama mayoritas di Konoha ayat yang mengatakan perangilah, ya perangilah, kemudian bunuhlah. Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu, ayat-ayat kebencian terhadap agama lain misalnya. Kemudian ini juga yang digunakan oleh kelompok radikal yang ada di seluruh dunia, yang ada di Afghanistan, di Suriah dan sebagainya. Mereka mengutip ayat-ayat ini sebenarnya. Apa itu ayatnya? Saya tidak akan bisa menyebutkan di sini ya, tapi ada ayatnya. Anda sudah dewasa kan? Anda punya HP kan? Coba ketik di Google ayat-ayat ya dalam agama mayoritas di Konoha tentang ya kebencian terhadap agama lain misalnya, kemudian tentang ayat-ayat perangilah dan lain sebagainya. Ya saya tahu, mungkin kalau Guru Gembul nonton video ini, beliau akan mengatakan, oh itu ayatnya kan pas kondisi perang, oh itu kan kontekstual, itu bukan saat damai seperti sekarang ini. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa ya ayat itu disalahgunakan? Kenapa? Kenapa ayat itu disalahgunakan? Apakah salah orangnya atau salah ayatnya? Kalau ada yang mengatakan, oh salah orangnya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tapi kenapa ada ayatnya? Itu artinya, ya, apakah ayat itu tidak terlibat? Ayat juga terlibat. Ya, ayat-ayat dalam kitab suci itu terlibat, berperan. Kenapa? Karena ada ayatnya. Kecuali misalnya nggak ada ayatnya nih ya, dalam kitab suci agama tertentu nggak ada ayatnya tentang perangilah, bunuhlah misalnya. Oh itu kafir, mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak ada ayat seperti itu, nggak ada ayat-ayat kebencian terhadap Nasrani misalnya, maka kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti ini, mereka tidak punya alasan. Ya, mereka nggak punya alasan. Sama seperti kasus Ustadz Abdul Somad zaman dulu. Ustadz Abdul Somad zaman dulu kan pernah mengatakan bahwa dalam salib, ya salib
apa sih namanya, lupa saya ya. Pokoknya dalam salib itu ada jin kafir katanya gitu ya. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan seperti itu. Nah, ketika Ustadz Abdul Somad ditekan, disuruh minta maaf terhadap umat Kristen, dia tidak mau minta maaf. Karena apa? Karena ada ayatnya katanya. Karena ada dalilnya. Dalam apa? Dalam kitab suci agama tertentu di Konoha. Dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha. Ada dalilnya. Jadi mereka melakukan itu ya berarti berdasarkan dalil. Nah, ini yang perlu saya kritik dari pernyataan Guru Gembul. Guru Gembul hanya omong-omong gitu. Oh, itu bukan kelompok kami. Oh, itu bukan Muslim. Muslim itu yang sebenarnya seperti ini ya. Saya tahu ya Guru Gembul itu orangnya baik ya. Dia pasti menceritakan, oh dulu waktu zamannya para sahabat ya, di situ ada yang namanya Kristen, ada agama yang lain, agama Israel dan lain sebagainya. Ada kok pada zaman itu ya, mereka sangat-sangat ini kok, sangat-sangat sangat toleransi kok dalam beragama. Ya, Muslim tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Saya tahu. Guru Gembul pasti akan mengatakan seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan itu, kenapa ayat-ayat itu selalu digunakan untuk kekerasan seperti ini? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau misalnya mengatakan, oh itu bukan salah ayatnya, lalu kenapa ada gitu? Kenapa dalam kitab suci itu ada ayat-ayat seperti itu? Ya, saya tahu bahwa Guru Gembul akan mengatakan seperti itu. Oh, itu kan ayatnya kontekstual, bukan tekstual. Ya, saya tahu seperti itu. Ya, kalau orang-orang yang melakukan seperti ini, misalnya nih, oh itu bukan dari kelompok Muslim, itu bukan Islam. Kenapa kalian diam aja gitu? Kenapa nggak gebuk aja gitu? Itu artinya kan orang-orang seperti ini merusak citra Islam itu sendiri. Bayangkan ya, anak-anak di bawah umur yang mendengar atau menyaksikan kejadian itu dan ya mereka jadi korban, pasti mereka trauma dan semua umur hidup mereka akan membenci umat Muslim. Ya, mereka akan trauma. Jadi sebenarnya fobia Muslim itu, atau sebenarnya orang-orang yang menghujat ya umat Muslim yang ada di Konoha itu berasal dari orang-orang seperti ini. Yang memulai siapa? Umat Muslim itu sendiri. Bayangkan anak kecil yang ada di wilayah itu, mereka akan apa? Mereka akan mengingat itu seumur hidup. Ketika mereka nanti sudah kaya raya, ketika mereka sudah sukses, mereka akan ada tertanam dalam diri mereka itu kebencian terhadap agama mayoritas di Konoha. Itu ya yang saya takutkan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti dan sahabat yang nonton video ini pasti berpikir saya, oh kamu Islamophobia, oh kamu anti Islam. Enggak, saya pengen nyari solusi gitu untuk bangsa kita. Saya masih sayang dengan negeri kita. Bayangkan 1000 kasus ya dari semenjak reformasi. 1000 kasus, bayangkan guys. Itu artinya kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali kan nggak jadi masalah. Tapi kalau berkali-kali sampai 1000 kali, itu artinya ada yang salah dalam agama tersebut. Ya, biasanya mereka akan mengatakan, oh ada dalilnya kok. Kita melakukan itu ada dalilnya kok, ada ayatnya kok. Nah ini yang saya tekankan pada Guru Gembul gitu. Karena apa? Karena Guru Gembul masih didengarkan oleh umat Muslim yang ada di Konoha. Ya, mereka mengambil ayat-ayat itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gitu? Kenapa membiarkan ayat-ayat itu? Kalau misalnya dipelintir ya, kenapa membiarkan ayat-ayat itu dipelintir gitu? Berarti ada maksud kan? Ada kesengajaan kan kalau dipelintir, misalnya dipelintir oleh pemuka agama misalnya. Ada maksud dan tujuan kan? Untuk apa? Untuk ya, untuk menyebarkan kebencian terhadap agama lain. Jadi kalau saya perhatikan ya, kejadian-kejadian seperti ini misalnya ya, itu artinya agama itu menjadikan ya jiwa nasionalisme suatu bangsa terkikis. Ini namanya jiwa nasionalisme kita tuh udah terkikis. Bayangkan kita satu negara, satu bangsa, ya satu tanah air, tapi ya mempersekusi yang beda agama. Bayangkan coba. Ya. Jadi itu artinya ya umat Muslim yang ada di Konoha itu, mereka bisa aja berpikir bahwa oh Nasrani itu kan bukan satu negara dengan kita. Ya, buktinya kalau satu negara masih ada rasa kewarganegaraan dong ya. Tapi mereka dengan kejinya gitu, dengan teganya gitu melakukan seperti itu.
Yang saya takutkan itu ya, takutnya terjadi seperti yang terjadi di Poso zaman dulu, di Ambon zaman dulu. Konflik horizontal. Dan kita akan terpecah belah. Konoha akan pecah-pecah. Itu yang saya takutkan ya. Kenapa? Karena gini guys. Bisa aja misalnya nih ya, kejadian-kejadian seperti ini umat Kristen memaafkan ya, memaafkan terus, tapi suatu saat ya ada di antara mereka yang kesel banget gitu, terus membalaskan ya seperti hal yang sama. Misalnya nih ada mempersekusi rumah ibadah misalnya, bubarin paksa. Nanti di daerah mayoritas Kristen dilakukan hal yang sama, yang serupa, kan terjadi perang saudara. Itu yang saya takutkan. Makanya orang-orang tolol yang ada di Sukabumi kemarin itu, orang-orang goblok yang ada di Sukabumi kemarin itu, mereka nggak berpikir panjang. Mereka cuma berpikir pendek seperti pikiran ikan koi gitu. Seperti pikiran kura-kura. Pendek banget pikirannya. Efeknya itu jangka panjang guys ya. Anak-anak yang jadi korban itu seumur hidup ya. Mereka akan mengingat itu. Mungkin efeknya mereka akan membalaskan itu pada keturunan-keturunan orang yang melakukan aksi itu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Guru Gembul ya. Dalam kondisi seperti ini saya sepakat ya, dalam posisi seperti ini. Ya. Tapi kalau Guru Gembul mengatakan, oh itu bukan kelompok Muslim, oh itu bukan kelompok kita, itu artinya seperti cuci tangan ya. Ya, itu seperti cuci tangan. Misalnya nih kita ya melakukan perjalanan misalnya bareng-bareng misalnya, ya, melakukan perjalanan ke suatu tempat. Kita satu kelompok nih misalnya, satu geng ya. Terus tiba-tiba ada teman kita misalnya yang mencuri buah misalnya, mencuri buah apa kayak di ladang orang misalnya, kita lagi jalan misalnya, ada 2-3 orang yang mencuri misalnya, terus tiba-tiba kita mengatakan, oh itu bukan dari kelompok kita, oh itu bukan dari kelompok kita, oh itu bukan dari kita, itu artinya cuci tangan. Harusnya ya, kalau itu bukan dari kelompok kita, itu harusnya orang yang mencuri ini harus digebuk, karena ini merusak citra daripada kelompok kita. Muslim juga seperti itu ya. Jadi yang di Sukabumi itu merusak, mencoreng nama baik Muslim. Teman-teman saya banyak yang nggak peduli dengan agama gara-gara masalah seperti ini. Jujur saya pribadi juga, saya mulai nggak peduli dengan agama, nggak percaya dengan agama itu hanya karena hal seperti ini. Persekusi rumah ibadah, bubarin paksa dan sebagainya. Saya berpikir kemana? Ya, Tuhan kemana? Terjadi 1000 kasus seperti ini, Tuhan kemana? Bukankah hal seperti ini hal yang sangat kecil bagi Tuhan? Itu yang ada di pikiran saya. Ya terserah ya, Anda mengatakan bahwa saya itu sinting, saya keliru dan sebagainya ya. Tapi setidaknya saya masih berpikir ya. Sampai sekarang juga saya masih berpikir, merenung gitu. Kok bisa ya? Kenapa orang yang semakin beragama seperti ini yang ada di Sukabumi itu, ya mereka diduga pulang Jumatan tapi melakukan hal sekeji itu. Dan orang-orang ya yang ada di Konoha, mereka mengatakan, oh itu bukan dari kelompok kita. Itu yang sangat saya benci ya dari orang-orang umat Muslim yang toleran di Konoha. Oh itu bukan dari kelompok kita. Cukup hanya itu, nggak ada aksi lain gitu. Sehingga mereka merajalela ya. Mereka berpikir, paling juga di penjara cuma 2 bulan doang selesai. Ya, selesai di atas materai. Saya takutnya ya, kalau misalnya kayak gini terus ada salah satu orang misalnya ya, umat Kristen yang dendam misalnya, membalaskan dan akan pecah, terjadi perang saudara. Itu yang saya takutkan. Jadi bagi orang-orang tolol ya, orang-orang goblok yang melakukan persekusi, mohon maaf ya saya agak kasar ya, kalau saya nggak ngomong seperti ini nggak bakal didengerin guys. Warga Konoha seperti itu guys ya, ibarat ya membangunkan seorang itu saya menyemburkan air ya, biar pada sadar. Buat orang-orang tolol yang ada di Sukabumi kemarin, orang goblok yang di Sukabumi kemarin ya, jangan mengatakan bahwa mereka itu ya, orang-orang tolol itu bukan dari Muslim. Mereka bersahadat kok ya. Bagi teman-teman Muslim yang nonton video ini, kalau lu ya cinta persaudaraan, kalau lu toleran terhadap sesama
agama lain misalnya, agama Nasrani. Kalau ada yang melakukan persekusi, lu harus ngegebukin orang yang melakukan persekusi itu karena itu merusak agama lu. Jangan omong-omong gitu. Oh, itu bukan dari kelompok kami. Oh, itu bukan dari kelompok kami. Jangan ngomong seperti ini. Ya, ya kalau seperti ini berarti agama itu sebenarnya menghambat ya persatuan dan kesatuan. Agama zaman sekarang ini saya melihatnya sudah jadi alat perpecahannya. Agama mayoritas di Konoha itu ya sudah jadi alat perpecahan. Beda agama ribut, beda tafsir ribut ya, beda pandangan ribut, beda golongan ribut, beda pengajian ribut. Pokoknya nggak ada, tidak ada hari tanpa ributnya. Oke, dan semua ini terjadi karena apa? Karena selama ini kita berpikir bahwa mereka bukan kelompok dari Muslim, padahal mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka mengambil dalil-dalil dari kitab suci mereka. Itu fakta menohok yang tidak bisa dibantah. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.